الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم والتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحسان للتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, yang kemarin sudah kita bahas apa? Syarat-syarat sahnya puasa. Ya, ada syarat apa? Sah, ada syarat wajib. Sekarang kita akan bahas syarat wajib. Faslun fi syuruti wujubis shaum. Syarat wajibnya puasa. Kemarin syarat sahnya puasa. Syarat sah itu kamu tahu kamu orang Islam, bukan orang murtad. Terus berakal, terus suci dari haid, nifas, terus tahu waktunya itu sudah masuk bulan puasa. Makanya nggak sah orang yang puasa pada apa? Yaumusyak. Yaumusyak itu apa? Hari yang meragukan. Apa itu? 30 Sya'ban atau 30 Ramadan. Kalau Idul Fitri, kan yang dibahas adalah 30 Sya'ban. Kenapa disebut syak? Karena sudah ada orang yang melihat bulan. Tapi pemerintah belum ngumumin puasa. Mau ikut mana ente? Mau ikut mana ente? Lah, berarti hari itu syak tuh. Pemerintah nggak ngumumin, tapi sudah ada orang yang ngaku lihat bulan. Artinya sudah ada orang yang hari itu dia puasa. Harusnya bagaimana? Ya syak, kamu boleh puasa karena kamu ikut pemerintah. Yang boleh mengumumkan puasa hanya pemerintah. Orang yang lihat bulan tapi dia bukan pemerintah nggak boleh mengumumkan. Ngajak orang nggak boleh. Buat sendiri aja. Atau untuk orang yang percaya sama dia. Ini kok puasa? Saya lihat bulan. Oh, saya ikut deh. Boleh. Dia ngajak. Puasa. Gue udah lihat bulan, nggak boleh. Kalau ditanya, ini kok puasa? Besok kok niat puasa? Besok ini puasa. Saya kenapa? Ini saya udah lihat bulan. Oh, itu udah lihat. Saya percaya sama kamu deh. Nah, dia boleh tuh ikut puasa. Tapi kalau enggak, maka harus yang ngumumin pemerintah. Kalau pemerintah nggak ngumumin, maka ya kita nggak bisa mutusin puasa. Atau lebaran. Kok semua mutusin nih hari ini nggak ada yang lihat hilal. Semuanya nggak ada yang lihat hilal. Pemerintah tiba-tiba ngumumin lebaran, gimana?
Gimana? Hah? Pemerintah. Walaupun besok itu harusnya masih puasa sehari. Ikut pemerintah. Terus qadha sehari. Gitu lah. Di Hadramut begitu. Gak ada, kamu gak ikut pemerintah, kamu mau lebaran sendiri. Nanti gak boleh bikin khilaf, gak boleh bikin perpecahan. Nah, hari raya itu harus dirayakan bersama. Indonesia kan gak aneh madhabnya. Muhammadiyah sendiri lebaran, NU perintahnya nggak boleh begitu. Pemerintah menegaskan nggak boleh ada perbedaan. Yang khilaf kalau kamu kurang qadha. Lebaran harus satu. Itu mestinya. Nggak boleh ada yang khilaf. Jadi jangan sampai ada khilaf di dalam. Oh, saya mau HB besar. Saya sudah lihat. Oh, besok ini belum lebaran. Pemerintah biarin mau lebaran. Saya mau tetap mau puasa. Nggak boleh. Harus kamu ikut lebaran. Walaupun kalau kamu yakin itu belum lebaran, kamu tinggal qadha satu hari. Itu hukumnya. Terus sekarang bicara syarat wajibnya puasa. Syurutu wujubihi ai saumi Ramadan khamsatun asya. Syarat wajibnya Ramadan, puasa Ramadan ada 5. Yang pertama adalah ahaduha islamun, dia orang Islam walau fima madha, walaupun dia pernah jadi orang Islam yang sebelumnya. Dia sekarang murtad. Tetap wajib dia berpuasa. Kenapa kok Islam? Sebenarnya orang kafir juga wajib puasa. Artinya orang yang jualan-jualan itu jualin orang kafir itu haram juga sebenarnya. Karena orang kafir itu wajib puasa juga. Artinya dia akan disiksa di akhirat dengan 2 siksaan. Siksaan karena kekafirannya, siksaan ninggalin puasa, siksaan ninggalin sholat, siksaan ninggalin zakat, gitu. Jadi siksanya nggak hanya bab kekafirannya aja, akan disiksa juga karena meninggalkan puasa, ninggalin sholat, ninggalin zakat. Makanya siksanya orang kafir itu tambah, gitu. Nggak berkurang, nggak terus bertambah. Kenapa? Karena di samping disiksa karena kekafirannya, disiksa karena ninggalin kewajibannya. Fayasmulul murtadda, dan termasuk juga kewajiban orang yang murtad. Kalau kemarin kan orang murtad nggak sah puasa. Artinya wajib puasa, tapi kalau dia puasa nggak sah. Terus berarti dia wajib mengqadha puasanya. Nanti setelah dia murtadnya kembali lagi ke Islam, dia wajib mengqadha puasanya. Kemudian kalau orang kafir gimana? Gak wajib qadha. Ini yang jadi khilaf. Apakah orang kafir itu punya kewajiban puasa atau enggak? Kalau punya kewajiban, harusnya dia kalau masuk Islam qadha, gitu kan. Tapi ternyata kalau orang kafir masuk Islam dia enggak qadha, berarti dia enggak punya kewajiban. Ini khilafnya ulama dalam masalah apakah orang kafir punya kewajiban dalam berpuasa. Tapi ada pendapat yang mengatakan nanti di akhirat orang kafir tetap akan disiksa karena dia meninggalkan puasanya. Nah, kalau masuk Islam diampuni, gitu. Rohsoh, dapat keringanan, nggak usah mengqadha dosanya, semua yang lalu diampuni semua. Adapun kebaikannya diberikan. Orang murtad nggak bisa. Kenapa? Karena orang murtad ini orang yang lebih jelek daripada orang kafir. Ketika dia kok masuk kembali ke Islam, harus mengganti semua yang dia tinggalkan. Mau zakatnya, kawin lagi,
Nggak boleh, nggak sah. Wasaniha yang kedua taklif. Ai bulughun wa aklun. Yang namanya mukallaf itu orang yang sudah balik dan berakal, usianya dewasa dan punya akal. Fala yajibu saum ala sobi, dan tidak wajib berpuasa bagi sobi, anak kecil, wa majnun, wa mughma alaihi wa sakran. Dan orang yang ayan, juga orang gila, serta orang yang ayan. Dan orang yang apa? Mabok. Anak kecil, kalau dia sudah tamyiz usia berapa tahun? Nah, itu mukallaf, balik itu mah. Tamyiz itu sudah bisa bedain gitu loh. Maka orang yang tamyiz ketika dia sudah balik, dia mau mengqadha sholatnya sunat. Enggak wajib. Dulu saya waktu tamyiz udah ngerti puasa, tapi saya nggak puasa. Saya mau qadha. Hukumnya sunat. Kalau ente nggak usah ngurusin tamyiz, lu mau udah mukallaf aja nggak puasa, apalagi tamyiznya. Kalau yang qadha wajib, mendingan milih qadha yang wajib, jangan mikir qadha yang sunnah. Bagi orang yang puasanya rajin, dari awal balik sudah puasa, nggak pernah ninggalin puasa, kok inget, saya dulu sebelum balik itu pernah ninggalin puasa. Artinya pernah, boleh qadha. Qadhanya apa? Sunnah. Kalau orang yang gila, orang yang ayan, orang yang mabok, maka dia tidak wajib berpuasa. Artinya puasanya nggak sah. Amal qadha'u fayajibu ala sakron mustaghriqon. Kalau dia mabok, maka wajib mengqadha puasanya kalau menghabiskan seluruh harinya. Nah, kalau mabok jangan seharian gitu maksudnya. Ntar sore sadar, nah, sah tuh puasanya. Malam teler nih, terus sahur, niat puasa, tepar habis sahur, bangun-bangun, sore masih nahan maghrib, sah puasanya. Tapi kalau bangunnya habis maghrib, nggak sah, qadha dia. Karena dia mabuk. Kalau tidur sah nih, tidur doang. Kamu tidur sebelum subuh, bangun sisa sah. Orang ayan begitu juga. Orang ayan, kalau ayannya seharian, ya nggak sah. Kalau ada sadarnya, sah. Orang gila begitu juga. Makanya wajib mengqadha. Orang ayan wajib qadha. Orang gila wajib qadha. Kalau gilanya nggak disengaja. Ada gila disengaja, yang gimana? Gila yang sengaja itu gimana? Gila yang sengaja itu gilanya diusahakan, punya utang banyak nggak bisa bayar, terus itu gilanya diusahakan namanya. Bukan nggak ada masalah tiba-tiba gila, itu gilanya nggak diusahakan namanya. Dia nggak punya problem, tahu-tahu gila. Tapi kalau utangnya banyak, tahu-tahu gila, itu gilanya karena diusahakan. Maka gila yang seperti itu harus mengqadha sholatnya, mengqadha puasanya. Karena kan kalau yang gilanya itu nggak diusahakan, dia nggak usah mengqadha sholatnya, tapi puasanya wajib qadha. Ini orang gila, apalagi
Mabuk ayan. Mabuk di tengah-tengah Ramadan batal. Tengah-tengah Ramadan mabuk batal. Saking senengnya sama mabuk maksudnya siang-siang minum lem. Mabuk batal. Walaupun nggak batalin makan kan iya nggak batal kan? Ini ada sate lewat batal nggak? Lem batal nggak? Enggak. Kalau mabuk batal. Terus wasali tuha yang ketiga itaqatun ai kudratun lisaum yaitu kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Fala yajibu alaman la yutiquh ligibarin au maradin yubihu tayammum. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang tidak kuat berpuasa. Nggak kuat itu maknanya fisiknya lemah, udah tua, jumbo, udah kembali kayak anak-anak. Maka dia nggak wajib untuk berpuasa. Kalau enggak, kalau dia kejompoannya itu sudah jompo dan nggak mungkin lagi kuat lagi ya nggak kodok. Cukup fidyah aja. Ya sama dengan orang yang sakitnya nanti nggak ada kemungkinan untuk sembuh. Atau nggak wajib puasa juga bagi orang yang sakit yang diperbolehkan tayamum. Kayak apa tuh? Sakit yang boleh tayamum, sakitnya bagaimana? Sakit yang parah. Artinya kalau dia puasa akan tambah sakit. Yang dokter ngomong kamu nggak boleh puasa. Bukan sakitnya panu, bukan. Bukan sakitnya kena apa? Goresan pisau, bukan apa. Itu mah nggak ada masalah untuk puasa. Artinya dokter mengatakan kamu kalau puasa tambah parah sakit kamu. Maka orang itu sekarang nggak wajib puasa. Nah kalau dia punya kemungkinan untuk sembuh, maka dia akan mengqadha puasanya. Kalau orang pikun, kalau pikun itu udah nggak wajib fidyah karena sudah bukan mukallaf lagi. Kalau nggak kuat tapi masih sadar, maka dia fidyah. Beda sama orang yang sudah pikun. Pikun berarti kehilangan mukallaf. Kan tadi syaratnya apa? Wajibnya apa? Mukallaf kan? Berakal kan? Warabi'uha yang keempat sehat. Orangnya dalam keadaan sehat. Para ibu ala marid dan nggak wajib puasa bagi orang yang sakit. Qala fi syarhil manhaj berkata dalam Syekhul Islam dalam kitab Syarah Manhaj wa yubahu tarkahu biniyatin atarakhus limaradin dan boleh berniat tidak puasa dengan niat itu sebagai rukhsah atau dispensasi karena dia sakit. Yang bagaimana ya dzurru ma'hu saum dhararan yubihu tayammuma wa in tara'a 'ala saum. Yang dapat membahayakan berpuasa bersama orang sakit tersebut dengan bahaya yang membolehkannya bertayamum. Meskipun sakit itu terjadi secara tiba-tiba saat ia berpuasa. Ini harus rawat, harus ke ICU gitu loh.
yang dia nggak boleh sampai tersentuh apa keluar-keluar kemana-mana, harus dirawat intensif, harus sakitnya berbahaya nih, hingga dia diperbolehkan untuk tayamum. Maka dia dapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Sumal maradu in kana mudbiqan falahu tarkun niyah. Kemudian orang yang sakit, jika keadaan sakitnya terus-menerus, maka boleh baginya meninggalkan niat. Udah sakit terus, ini udah nggak bisa, udah nggak ada kemungkinan untuk apa? Sembuh. Maka dia boleh meninggalkan niat. Kalau yang tadi masih tetap berniat karena dirohsoi oleh syariat untuk besok enggak puasa. Tapi kalau sudah enggak ada kemungkinan sehat, ya sudah. Mau niat untuk apa? Dia enggak mungkin untuk mengganti puasanya. Au yungqati an fa in kana yujidu waqtan asyuru falahu tarkuha. Atau sakitnya terputus-putus. Ini kumat-kumatan. Sakit, sehat lagi, sakit lagi, sehat lagi, sakit lagi, sehat lagi. Maka jika ia mendapatkan sakitnya di waktu yang sedang melaksanakan puasa, maka boleh baginya meninggalkan puasa dengan rukhsah. Artinya apa? Fisiknya itu bukan fisik yang stabil, kayak orang yang cuci darah lah. Kadang pas habis cuci darah sehat, besok drop lagi, darah sehat lagi. Atau darah tinggi atau kencing manis, pas lagi naik ngedrop. Ini yang sakitnya itu apa? Kumatan. Wa illa fa in ada fahtaja ilal aftar. Dan jika ia kumat, maka ketika dia butuh untuk berbuka puasa, maka diperbolehkan buka puasa. Kok tiba-tiba kumatnya pas lagi puasa, dipikir nih sehari ini sehat nih, saya mau puasa. Tiba-tiba ngedrop, ya boleh untuk enggak berpuasa. Kalau dia paksakan puasa terus mati gimana itu? Udah dikasih rukhsah masih maksa. Ada lagi begini. Summa qala az-Ziyadi wa afta adro'i akhdan min huna annahu yalzamu al-khassadin au nahwahum tabitun niyah kullal lail. Syekh Az-Ziyadi berkata dalam kitabnya Syekh Al-Azra'i, dia berfatwa, sungguhnya wajib bagi penuai padi, orang yang apa sih? Suka manen atau apa namanya itu, yang seharian urusin padi atau menanam padi atau yang semacamnya itu. Apa yang berat lagi? Bangunan. Gojek enggak? Apa lagi? Pokoknya yang semacamnya itulah untuk menginapkan niatnya di malam hari. Summa
man lahiqahu minhu masyaqqatun jadidatun aftara wa illa fala. Kalau tiba-tiba di tengahnya dia kerja tahu-tahu kepayahan, keliengan, 7 keliling, mesti minum bintang 7. Maka boleh baginya tidak berpuasa. Dan jika enggak begitu, maka dia meneruskan puasa itu lebih baik. Wal khamisuha, yang kelima adalah iqamah. Dia adalah orang yang mukim, bukan musafir. Fayubahu tarku shaum li safarin tawilin biniyatin tarakhus. Maka boleh meninggalkan puasa karena melakukan perjalanan yang lama atau panjang dengan niat menjalankan rukhsah. Oh, saya dapat rukhsah musafir nih, maka saya niat nggak berpuasa. Dia malamnya niat, tapi ninggalin puasa karena sebuah rukhsah. Fa in tadharrara bihi fal fitru afdalu wa illa fasaumu afdal. Maka jika ia kemudian setelah malamnya niat, terus dia dapat rukhsah, kok siangnya dia kuat, saya kuat kayak ini, puasa lebih afdal. Kalau enggak, ya buka juga afdal karena dapat rukhsah. Qala Az-Ziyadi fadzalika bi ayyufariqa ma syurrita mujawazatuhu fi sholatil musafari qabla fajri yaqinan. Kata Imam Ziyadi, hal ini dengan cara syaratnya apa? Berpisah dengan suatu wilayah. Artinya dia akan jelas-jelas keluar dari wilayahnya. Dan dia melakukan perjalanannya sebelum fajar. Sebelum subuh udah keluar rumah sampai keluar wilayahnya, maka dia diperbolehkan untuk berbuka puasa. Tetapi saya masih kuat, Bib. Kalau kuat nerusin nggak apa-apa. Kalau saya masih kuat tapi buka juga nggak apa-apa, gitu loh. Karena ada rukhsah. Begitu keluar rumah habis subuh, keluar wilayah, ada jual es degan, belok, nggak apa-apa. Lu kan masih kuat, rukhsah. Dapat rukhsah. Tapi kalau saya paksakan, udah mau puasa aja lah, itu lebih baik. Falau nawalailan tsumma safara wa syakka asafara qabla fajar am ba'dahu lam yuftir. Jika seandainya seorang niat di malam hari, kemudian ia bepergian dan ia ragu apakah ia perginya sebelum fajar atau setelahnya, maka ia tidak boleh berbuka puasa. Ya dia ragu, jadi saya keluar itu udah azan apa belum? Kalau azan kan jelas kupingnya denger. Kalau dia di gong lewang-lewang kan nggak tahu nih udah subuh belum ya. Saya ragu, maka nggak boleh. Tapi kalau yakin, oh tadi saya jalan jelas belum subuh, maka rukhsah boleh, dia nggak berpuasa. Wa yustasna min dzalika mudi musafar fala yubahu lahu fitr. Dan dikecualikan orang yang bepergian sepanjang tahun, nggak boleh meninggalkan puasa. Siapa itu? Pelaut. Kalau dia ninggalin puasa gimana? Qodoknya kapan? Wong sepanjang hari perjalanan.
yang boleh qadha itu kalau dia musafir sebentar doang nih. Nanti akan ada waktunya untuk mukim. Maka dia boleh ninggalin. Tapi kalau nggak ada waktu untuk mukim sepanjang tahun dia musafir, lah qadhanya kapan? Habis mati. Jadi nggak ada rokhsah begitu. Tetap harus puasa. Wa innama yadharu jawazul fitr fiman yarju iqamatan yaqdi biha. Nah, tadi itu li'anahu yu'addi ilal isqatil wujubi bil kulliyah. Karena sungguhnya orang yang tadi musafir sepanjang hari itu, sepanjang tahun, kalau dia nggak puasa akan mengantarkan dia menggugurkan kewajiban secara menyeluruh. Lah kapan mau puasanya? Oh saya ini Ramadan musafir. Oh iya, rohsoh, kamu nggak puasa. Terus habis Lebaran musafir juga. Sampai kapan? Sampai Lebaran lagi. Lah kapan terus mau qadhanya kapan? Nggak boleh tuh. Dan sungguhnya tampak jelas pemperbolehan puasa itu hanya bagi orang yang masih berharap untuk bisa bermukim. Dan dia akan mungkin saja apa? Mengqadha puasanya. Kalau enggak, ya enggak ada rokhsah untuk apa? Tidak berpuasa. Kalau subki wa'ta madahu Syekhuna Ar-Ramli. Ini pendapat dari Imam As-Subki yang telah dipegang oleh guru kami Imam Ar-Ramli. Ini apa? Syarat wajibnya orang berpuasa, yaitu apa? Islam, kalaf, kuat, mampu, sehat, dan mukim. Kalau ini ada, maka kamu wajib puasa. Nggak ada apa namanya rokhsah untuk nggak berpuasa. Terus selanjutnya adalah rukun-rukun puasa. Rukun puasa cuman ada 3. Kita akan jelaskan besok, ini ada batasan, nanti kita akan jelaskan, yaitu menginapkan niat, terus tidak membatalkan memasukkan sesuatu dalam lubang. Yang ketiga, orang yang berpuasa. Adanya orang yang berpuasa. Apa tadi? Nginepin niat, tidak membatalkan dengan masuknya apa? Suatu ke lubang yang membatalkan, terus adanya orang yang puasa. Kita akan jelaskan besok insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana qatarafna wa anana asrafna la la ishrafna fadub taghsil kulli hawba wa salana awrati wa amini rawati wa ghafir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma'ina Rabbi isma fadlan wa judan manna la bikrisabi minna Mustafa Rasulina Ghabi kulli suli Salah
ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي الحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.